Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB edisi Kamis 24 April tahun 2025 bersama dengan saya Pendeta Nigusti Ketut Meliana Ahrianti Arnawa, Pendeta Jemaat dari GPIB Jemaat Eklesia Dumai, Bakal Jemaat Sion Seirokan. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari bersama kita mohon bimbingan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami mengucap syukur untuk kesempatan hidup yang masih menjadi bagian bagi setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, di saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Karena itu biarlah ketika kami membaca mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk dapat memahaminya, bahkan firman Tuhan dapat kami jadikan penuntun bagi kehidupan kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita di hari ini adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19 yang menyatakan, jadi bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah menonton film. Dari film-film yang kita nonton, semuanya punya ending cerita. Ada yang happy ending, ada yang sad ending, ada yang open ending, yang menuntun para penontonnya untuk menentukan sendiri endingnya seperti apa. Nah, kehidupan yang kita jalani juga seperti film yang punya ending. Tetapi bedanya, kehidupan kita berbeda dengan film-film yang dibuat oleh manusia. Karena ending dari kehidupan kita sudah pasti happy ending. Karena kebangkitan Kristus yang kita rayakan di hari Paskah kemarin mengingatkan kita bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita punya jaminan keselamatan dan kehidupan kekal setelah kematian. Dan inilah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita ketika mengingatkan jemaat di Korintus tentang bagaimana iman kepada Kristus. Pada saat itu, jemaat di Korintus sedang dibingungkan dengan ajaran-ajaran di sekitar mereka yang tidak percaya akan kebangkitan setelah kematian. Sehingga dalam bacaan kita,
Rasul Paulus katakan, seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah jaminan bahwa setelah kematian orang percaya akan dibangkitkan dan akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Sehingga jemaat di Korintus tidak perlu lagi dibingungkan dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Karena iman kepada Kristus sungguh akan membawa pada keselamatan yang kekal setelah kematian. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita juga Rasul Paulus menegaskan di ayatnya yang ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus bahwa pengharapan kepada Kristus tidak hanya berbicara tentang kehidupan yang dijalani di saat ini, tetapi juga tentang kehidupan di masa yang akan datang. Bahwa setelah kematian, bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka jaminan keselamatan itu sudah dinyatakan bagi setiap orang percaya. Jadi pengharapan kepada Kristus bukan hanya berbicara tentang kehidupan di saat ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Nah, sahabat GPIB, tentu pesan Rasul Paulus ini tidak hanya berbicara kepada jemaat di Korintus, tetapi juga berbicara kepada setiap kita orang percaya, bahwa kalau dikatakan tadi happy ending bagi setiap orang percaya, maka happy ending itulah atau keselamatan itulah yang menjadi happy ending bagi setiap kita. Sehingga kematian tidak menjadi hal yang menakutkan bagi setiap kita. Karena itu yang terpenting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini adalah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus memelihara iman kita kepadanya. Iman yang terus bergantung kepada Tuhan, kehidupan yang terus bergantung kepada Tuhan, kehidupan yang terus mengkaryakan cinta kasih Tuhan, kehidupan yang terus membawa sukacita dan damai sejahtera dimanapun kita berada, hingga kita bisa sampai di happy ending itu. Happy ending yang sudah Tuhan jaminkan untuk kita terima sebagai orang-orang percaya. Jadi mari jalani hidup dan kehidupan kita dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Yakinlah bahwa kesetiaan kita memelihara iman akan membawa kita pada kehidupan kekal yang sudah dijanjikan bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan di hari ini yang kembali mau mengingatkan kami bahwa kebangkitan Kristus sudah membawa kami pada jaminan kehidupan yang kekal jika kami sungguh-sungguh memelihara iman kami kepada Kristus dengan setia. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami ini, mewujudkan iman kami melalui kata dan perbuatan kami, melalui kehidupan yang terus mau bergantung dan berharap kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan di hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh menguatkan iman kami, bahkan menuntun kami menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini kami akan melanjutkan aktivitas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, sahabat-sahabat GPIB, dimanapun kami berada, memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan,
untuk menjalani setiap hal di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Karena itu kami mau serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan, seluruh pergumulan, perjuangan, usaha yang kami kerjakan di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan kasih Tuhan boleh senantiasa melingkupi kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah morning call di pagi ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi penuntun bagi setiap kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.